sih sebetulnya. Jadi kalau Bible learning itu kan demen banget suka bikin orang nangis gitu ya. Saya yakin kalau ikut channel YouTube-nya Romo Koko ini nggak akan nangis-nangisan, semuanya sukacita. Jadi ini langit dan bumi nih, tapi disatukan dalam video kali ini. Apa rahasia membawa sukacita meskipun kita punya masalah, Romo? Nah sekarang kita korek-korek aja sekalian. Romo, pernah nangis nggak sih Romo? Ya sering Romo, cuman nggak di depan umat. Orang kayak gini nangisnya kayak apa? Ke Ibu Maria. Di depan Ibu Maria, saya bisa melihat pergumulan seorang manusia seutuhnya, Romo. Di depan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, edisi kali ini adalah edisi super spesial karena tidak diduga-duga, tidak direncanakan sama sekali. Di hari Minggu setelah saya tadi seminar, tiba-tiba di WhatsApp saya ada notifikasi dari seorang yang sudah sangat terkenal. Ada tidak perlu saya perkenalkan lagi. Dengan ketawanya aja Anda sudah tahu lah siapa. Romo Koko SCY. Luar biasa. Saya kedatangan dua orang tamu hebat, imam-imam yang sangat aktif dalam dunia sosial. Saudara-saudara, nggak afdol rasanya kalau mereka cuma bertamu di rumah saya, cuma saya suguhin kopi, secangkir kopi saja gitu ya. Gimana kalau kita tanya-tanya ya? Satu, rahasia ketawanya Romo Koko. Romo, itu dibuat-buat atau memang dari dulu memang Romo ketawanya begitu? Kita nggak tahu ya. Ini kalau dulu sih ketawanya normal ya Romo ya, tapi semakin saya kenal Yesus, terutama setelah mengikat diri dalam kaul di kongregasi SCY, saya semakin bahagia, semakin bisa tertawa lepas. Padahal dulu hidupnya ya banyak pahitan juga ya. Kalau saya tuh nggak bisa ketawa kayak begitu. Lebih baik saya disuruh bikin Bible Learning 50 episode daripada saya ketawa kayak gini, kan nggak bisa. Nah, ternyata hidup panggilan sebagai seorang imam menghasilkan sukacita. Nah, sukacita ini yang merubah pola pandang kita terhadap hidup, pola pandang kita terhadap orang lain, termasuk cara memandang kita terhadap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Saya percaya pribadi yang ketawa kayak gini bukannya orang yang tanpa masalah. Oh, bukan. banyak. Masalahnya itu juga banyak dan ada dan mungkin segede gunung. Tapi dengan sukacita, Tuhan memanggil kita untuk apa sih? Untuk sukacita. Maka di surga ada sukacita. Kalau kita berdoa-doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga, maka sukacita surga juga harus kita hadirkan. Tapi gimana Romo? Berhadapan dengan masalah yang segede gunung, cicilan, pinjaman online, dikejar-kejar tukang penagih hutang, masalah sana sini. Tapi bisa menghadirkan sukacita itu apa sih sebetulnya? Jadi kalau Bible Learning itu kan demen banget suka bikin orang nangis gitu ya. Saya yakin kalau ikut channel YouTube-nya Romo Koko ini nggak akan nangis-nangisan, semuanya sukacita. Jadi ini langit dan bumi nih, tapi disatukan dalam video kali ini. Apa rahasia membawa sukacita meskipun kita punya masalah, Romo? Pertama mungkin ini Mo ya, kita bawa dalam kesadaran kita bahwa Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Bahwa kasih-Nya itu berlimpah-limpah ruah bagi orang yang percaya. Maka kalau saya mengalami masalah, Romo, saya biasanya akan ingat bahwa saya masih ada pegangan yang lain yuk. Saya masih punya harapan loh. Saya mungkin sulit tapi tidak tercekik. Saya mungkin jatuh tapi saya akan berusaha bangkit lagi, karena saya sadar bahwa di tengah kesulitan itu mungkin saya sedang dimurnikan, mungkin saya sedang diminta untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jadi justru Romo, kesadaran itu membuat kita melampaui salib kita dengan keyakinan bahwa Tuhan akan berikan berkat yang lebih besar daripada salib yang kita terima. Itu Romo. Kuncinya sebetulnya menemukan kehendak Allah di balik masalah-masalah kita. Dan kita harus percaya yang namanya kehendak Allah itu bukan untuk nyiksa kita, bukan untuk bikin kita babak belur, tapi cari kekuatan Allah, berani mengandalkan Allah, di situ Tuhan mengangkat kita. Maka ini identik dengan Efesus bab 3, sebab Dia bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Nah sekarang kita korek-korek aja sekalian.
Pernah nangis nggak sih Romo? Ya sering Romo, cuman nggak di depan umat. Orang kayak gini nangisnya kayak apa? Kan kalau Bible learning Romo Jo berdoa gitu ya sampai netes-netes air mata gitu ya. Kalau orang kayak gini nangisnya apa yang mau ditangisin? Aduh banyak Orang Romo. ketika mau sedih aja dengar ketawanya nggak jadi sedih. Biasanya untuk seorang Romo Koko, selain tantangan dalam pelayanan, pernah jenuh nggak dalam tugas-tugas Romo sebagai imam? Kalau jenuh sih enggak Romo ya, mungkin lebih pada satu rasa kesepian yang nggak kita bisa kasih nama Romo. Jadi ada semacam ruang kosong di hati kita yang kalau kita apa namanya ya, kalau kita kembali pada diri sendiri setelah melayani banyak di luar sana, kembali pulang di hati kita, kita seperti takut melihat ruang kosong itu Romo. Dan bahkan kalau kita sedang masa desolasi, masa kekeringan rohani, ruang kosong itu bisa mengeluarkan suara-suara yang ya suara yang menggoda kita untuk tidak setia. Kamu tidak berharga, siapa kamu? Kamu orang berdosa, kau mau melayani Tuhan, kamu semua keburukan-keburukan yang kita nggak bisa kasih nama bahkan. Itu datang dari ruang sepi dan hampa itu Romo. Dan ketika saya gali lebih dalam lagi, sebetulnya saya ternyata takut Romo dengan gambaran atau dengan bayangan bahwa menjadi imam itu berarti mati sendirian itu Romo. Itu yang paling yang apa ya? Itu yang paling menggoda saya kadang-kadang Romo. Jadi ketakutan yang bahkan kita sendiri nggak bisa kasih nama sampai kita sadar, oh iya ya, jadi imam itu salah satu risikonya adalah mati sendirian dan itu tidak menyenangkan ini. Apalagi Romo dosen seperti saya, kata orang kalau Romo dosen itu paling meninggalnya di perpustakaan, Amin, di amin. lorong-lorong buku, tos gitu nggak ada yang tahu, 3 hari baru ditemukan gitu. Amin, amin, Romo. Buat saya itu cukup menakutkan juga sih. Iya, Romo. Jadi saudara-saudara terkasih, setiap orang pasti punya persoalan, punya pergumulan. Tapi bagaimana setiap orang punya tipe yang berbeda-beda. Ketika dia bergumul, ada yang larinya me time, ada yang larinya ke Bali, ada yang larinya kuliner, ada yang larinya kemana. Kalau seorang Romo Koko, ketika bergumul itu kemana sebetulnya? Ke Ibu Maria. Ke Ibu Maria. Di depan Ibu Maria, saya bisa melihat pergumulan seorang manusia seutuhnya. Di depan Ibu Maria, di kapel kami itu ada patung Bunda Maria yang pandangan matanya itu melihat ke bawah itu. Dan ketika saya berada di depan patung Bunda Maria itu, saya menghadirkan Bunda Maria bukan sebagai figur surgawi, figur ilahi, walaupun beliau Manusia adalah super. manusia super, tapi saya memandang beliau sebagai wanita sederhana yang dengan ketaatannya menerima salibnya dan mengatakan ya pada firman Tuhan. Saya menemukan kekuatan di situ pada sosok Maria yang sangat manusiawi, yang juga bisa menangis ketika memeluk jenazah putranya, yang juga bergulat dan juga bisa bersuka cita ketika Pentakosta bersama murid-murid yang lain. Jadi saya menemukan figur manusia yang sejati dalam diri Ibu Maria. Kemanusiaan yang sudah disentuh dengan berkat dan rahmat yang Exact. penuh, pada akhirnya kemanusiaan juga bisa menjadi jalan menuju kekudusan. Luar biasa bukan? Ini tuh sebetulnya spontan. Ini kalau kita kelamaan, kasihan Romo Edi tuh megangin handphone itu kelamaan pasti pegel ya. Tapi Berkatnya. mumpung adanya di sini ya, Romo Koko channel YouTube-nya namanya Romo Koko. Romo Koko. Buat penonton Bible Learning silakan juga di subscribe supaya nggak nangis-nangis terus atau sedih-sedih terus dengerin Romo Yosef. Kalau diperkaya dengan sukacita yang pendekatan firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Kalau saya lihat Romo Koko ini dengan judul-judulnya ya beda banget sama Romo Yosef, karena dia judulnya lebih kekinian, lebih ke anak muda, lebih merangkul banyak orang. Kalau Anda buka Instagramnya ya, kalau saya liatin ya, itu Instagram umat juga ya. Oh, Romo Koko akan seminar di sini, akan ngisi di sini. Oh, itu Apaan? ngalah-ngalahin Romo Jola pokoknya lah kesibukannya. Romo, Ya enggak. sempat olahraga gak Mo? Nah, itu ini dia. tantangan saya. Saya olahraganya badminton sekuatnya, terus
2 set biasanya. Kemudian sekarang mulai ada gym di atas rumah kami. Jadi saya mulai nge-gym juga, Romo. Angkat beban. Angkat beban. Jadi ya doakan supaya saya sehat. Karena ini pork belly-nya makin kelihatan. Dia bilang saya kekurusan katanya. Iya, kurus banget sekarang. Luar biasa ini Berkat menjaga jaga kesehatan, menjaga baik Allah, ini luar biasa. jaga makanan. Mm-mm. Baik, terima kasih Romo Koko. Kasihan kalau kita panjang-panjang, Romo Edi itu tak mudah. Makasih Romo Edi. Apa pesan Romo Koko buat penonton Bible Learning di luar sana? Firman Tuhan itu adalah mata pedang yang tajam sekali. Ketika semakin kita mendengarkan firman Allah, hati ini akan semakin terbelah-belah karena firman Allah menjadi hakim bagi kita. Iman percaya saja tidak cukup. Menurut Dilexit Nos, ensiklik Paus yang terbaru, dia telah mengasihi kita. Tentang hati kudus Yesus bisa baca juga. Firman Allah itu mestinya menggerakkan cinta yang konkret. Seperti Romo Joe yang luar biasa di tengah kesibukannya mengajar, memberkati umat dengan video-video yang sangat luar biasa ini. Beliau masih aktif dalam kegiatan sosial. Beliau membantu pasien-pasien kanker yang datang dari daerah yang tidak punya banyak uang untuk berobat di RSCM, rumah singgah bagi mereka. Dan saya pikir pesannya sederhana. Cinta tidak cukup dengan kata-kata, cinta tidak cukup dengan rasa perasaan. Cinta itu konkret, you have to do something. Maka saya usul Anda betul-betul support Romo Joe. Saya juga akan support Romo Joe untuk rumah teduh Suryo ini. Tuhan sayang padamu. Baik, terima kasih. Kesian Romo Edi, tangannya udah getar-getar. Makasih ya, bye-bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik. Saudara-saudara terkasih, bagaimana permainan catur saya tadi? Ciamik tenan bukan? Cuma 3 langkah, si Frater langsung kalah. Saudara-saudaraku, sadarkah Anda bahwa hidup kita pun seperti sebuah permainan catur? Tidak mungkin satu bidak bisa mengalahkan lawan yang begitu banyak. Diperlukan kerjasama, diperlukan juga solidaritas. Tidak jarang satu pion dikorbankan untuk meraih kemenangan. Saudara-saudaraku, ada kaitannya dengan solidaritas dan subsidiaritas. Kalau peristiwa seperti itu kita baca melalui firman Tuhan, khususnya dalam Markus bab 2, di mana dikisahkan seperti ini. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Pada waktu itu Tuhan Yesus ada di sebuah rumah dikerumuni oleh orang banyak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong 4 orang. Orang sakit dengan kelumpuhannya ini pasti mengalami kesulitan untuk berjumpa dengan Yesus. Disinilah letak solidaritas yang sejati. Mereka membawa orang-orang sakit mereka. Tidak bisa masuk ke sebuah rumah, mereka naik ke atap, membongkar atap rumah itu, menurunkan si sakit. Nah, saudara-saudara terkasih, itulah yang diberi arti oleh Tuhan Yesus. Iman mereka bukan cuma iman si sakit, tapi iman orang-orang yang membantu si sakit ini. Saudara-saudara yang terkasih, lebih baik kita membantu orang lain sebelum kita dibantu oleh orang lain, bukan? Maka lebih baik selagi kita bisa, selagi kita mampu, mari kita bersolidaritas. Suatu saat nanti semua yang kita tebarkan pasti akan mendatangkan kebaikan. Percayalah, seperti itulah rahasia kekuatan orang-orang beriman Kristiani. Salam, sampai jumpa dengan Katekese 3 menit Ardas KAJ di lain kesempatan. Bye-bye.